Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam program Faith Room. Dan kali ini saya mengajak untuk kita melihat satu bagian firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-34. Saya percaya bahwa bagian ini cukup familiar atau akrab di telinga kita, di telinga orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Karena di dalam teks ini Tuhan Yesus berbicara mengenai hal kekhawatiran. Dan untuk memahami hal ini lebih jauh dan lebih baik, maka saya mengajak untuk kita mendalami bagian teks firman Tuhan ini. Saudara, hal kekhawatiran itu menjadi sesuatu yang hari demi hari kita hadapi, terutama untuk masa-masa saat ini. Ketika kita menghadapi COVID beberapa tahun lalu, semua orang khawatir akan kesehatannya, kemudian itu berimbas pada khawatir akan ekonominya. Masuk ke dalam tahun ini juga dengan berbagai problematik, masalah, pergumulan yang ada, orang-orang menjadi khawatir, dan orang Kristen pun jujur kita khawatir untuk menghadapi kehidupan ini. Tetapi menariknya bahwa sebagai orang Kristen, kepada kita diberikan pengajaran yang oleh Tuhan sendiri mengenai hal kekhawatiran itu, bagaimana menghadapi kekhawatiran itu. Tetapi bukan saja menghadapi, tetapi untuk melihat dan memahami dan memiliki cara pandang yang benar tentang hal kekhawatiran. Nah, di dalam teks ini saudara, Tuhan Yesus berbicara mengenai poin-poin penting mengenai kehidupan manusia, yang dimana terkadang akan hal itu banyak kebutuhan-kebutuhan kita, banyak hal-hal yang kita lakukan yang sering membuat kita khawatir. Oleh sebab itu Yesus memberikan pengajaran yang penting untuk kita melihat apa sebenarnya yang harus kita lakukan, atau apa sebenarnya yang harus kita pikirkan saat kekhawatiran itu melanda hati dan pikiran kita. Tetapi saudara, untuk menolong kita memahami teks ini lebih baik, kita perlu melihat apa yang menjadi konteks dari pengajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus mengenai hal kekhawatiran. Sedikit catatan bagi kita semua saudara, bahwa Alkitab itu tidak terdiri dari kalimat-kalimat lepas. Setiap ayat itu tidak berdiri dari kalimat-kalimat lepas, tetapi ada konteks yang menjadi bingkai dari teks itu, di mana teks itu berada di dalamnya, sehingga kita memahami teks itu tidak keluar dari apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh penulisnya atau oleh yang disampaikan di dalam teks itu. Nah, pengajaran mengenai hal kekhawatiran ini adalah bagian dari apa yang dikenal dengan khotbah di atas bukit, mulai dari Matius pasal 5 sampai Matius yang pasal ke-7. Dan saya sudah sempat sedikit menyinggung mengenai konteks dan latar belakang dari khotbah di atas bukit ini pada video pembahasan sebelumnya mengenai garam dan terang dunia. Saudara bisa melihat itu di channel ini, atau nanti saya akan cantumkan linknya di kolom deskripsi nanti. Nah, untuk mempelajari dengan lebih baik mengenai bagian ini, kita perlu kembali melihat beberapa ayat sebelumnya. Saya mengajak untuk kita melihat kembali ke ayat yang ke-19 dari Matius pasal yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-21. Tuhan Yesus berkata demikian, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Poin peringatan Tuhan Yesus di sini adalah mengenai motif dan tujuan kita terhadap apa yang kita dapat atau apa yang kita miliki atau harta kita itu. Nah, saya mengutip dari Sinclair Ferguson, dia mengatakan bahwa menurut Yesus, ungkapan harta di sini menunjuk kepada hal-hal yang paling kita kasihi. Kemudian Warren Wiersbe mengatakan bahwa apa artinya mengumpulkan harta di sorga? Ini berarti menggunakan semua yang kita miliki untuk kemuliaan Tuhan. Ini juga berarti kita jangan jatuh ke dalam sikap yang tidak terkendali dalam mengumpulkan harta. Itu juga berarti mengukur hidup dengan kekayaan yang sebenarnya dalam kerajaan Allah, dan bukan kekayaan semata di dunia atau kekayaan yang palsu di dunia ini. Sederhananya, Tuhan Yesus tunjukkan di sini bahwa harta duniawi itu bisa memperbudak hati saat waktu dan pikiran kita dan energi kita itu hanya untuk semua hal itu, harta materi itu. Kembali saya mengutip dari Warren Wiersbe. Jika hati kita mencintai hal-hal materi dan menempatkan keuntungan duniawi di atas hal-hal sorgawi, maka hasilnya hanya bisa menjadi kerugian yang tragis. Harta dunia memang dapat digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi jika kita mengumpulkan hal-hal materi hanya untuk ambisi diri kita sendiri, kita akan kehilangan semua itu, dan kita akan kehilangan hati kita dengan semua itu. Nah, Guzik juga mengatakan bahwa masalahnya bukan bahwa harta duniawi itu pada dasarnya buruk, tetapi bahwa hidup kita bukan dan tidak boleh dinilai atau diukur dengan harta duniawi yang tidak kekal itu.
Alkitab memberikan begitu banyak peringatan mengenai bahaya dari hati yang terpaut atau terikat kepada kekayaan duniawi semata. Dan salah satu hal yang paling terkenal adalah peringatan yang diberikan oleh Paulus di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ingat juga kejadian saat Tuhan Yesus bertemu dengan seorang muda yang kaya di dalam Markus pasal yang ke-10. Orang itu menolak mengikut panggilan Tuhan sebab dia lebih mengasihi hartanya. Saya bacakan untuk kita di dalam Markus 10 ayat 21-22. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Saudara, perhatikan untuk kita jangan salah memahami hal ini. Yesus tidak bermaksud untuk memiskinkan orang ini. Tetapi Yesus menguji dan menunjukkan kepada orang ini apa menjadi persoalan di dalam hatinya, apa menjadi persoalan sebenarnya yang ada di dalam hatinya, yaitu bahwa dia terpaut kepada harta duniawinya itu. Nah, John Stott memberikan komentar bahwa sebagai catatan, Alkitab tidak melarang kita untuk memiliki hal-hal atau barang-barang yang kita perlukan dalam kehidupan kita, materi yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Juga Alkitab tidak melarang untuk kita menabung untuk masa depan. Bahkan di dalam Amsal pasal 6 ayat yang ke-8 ada pesan untuk meneladani semut yang mempersiapkan bekalnya dalam menghadapi musim dingin. Dia katakan bahwa ia menyediakan rotinya di musim dingin dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Jadi perencanaan itu perlu meminta hikmat dari Tuhan untuk mengelola berkat yang Allah berikan itu. Dan kalau kita membaca Amsal 6 ayat 6 hingga ayat yang ke-11, justru ada teguran yang keras bagi orang yang malas di sana. Saya melanjutkan kutipan dari John Stott ini. Dia mengatakan bahwa lalu apa yang termasuk di dalamnya? Ialah larangan mengumpulkan harta secara egoistis, kehidupan yang kelewat berlebihan dan mewah, hati yang sudah membatu terhadap penderitaan tak terperikan dari sebagian umat manusia di dunia, dan tidak menaruh ibah kepada sesamanya yang hidup serba kekurangan. Fantasi yang salah kaprah, yang menganggap hidupnya bergantung dari kekayaannya yang berlimpah-limpah di atas bumi. Singkatnya, orang yang mengumpulkan harta di bumi bukanlah si bijak yang ingin menghemat, artinya menghemat dan mempersiapkan untuk masa depan, melainkan si tamak, orang kikir yang menimbun, sang materialis yang selalu ingin memiliki lebih banyak lagi. Jadi peringatannya kepada hati yang serakah di sana. Kemudian saudara, tentang pengajaran mengenai hal kekhawatiran ini atau latar belakang untuk kita bisa memahami tentang hal kekhawatiran ini, kita lihat juga di ayat yang ke-24 dari Matius pasal 6. Yesus katakan bahwa tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Di sini Tuhan Yesus menunjukkan bahwa manusia bisa dinilai dari komitmen dalam hidupnya. Harta dan kekayaan itu menjadi hal yang menguji prioritas dalam hidup kita. Apakah kita memberi diri untuk mengabdi kepada Allah atau kepada Mamon? Apa itu Mamon? Arti kata ini memang diperdebatkan oleh para sarjana Alkitab atau ahli Alkitab. Tetapi tampaknya kata ini berasal dari bahasa Aram, Mamona. Kata tersebut diterjemahkan Mamonas dalam bahasa Yunani dan kemudian ke dalam bahasa Latin, dan tidak diterjemahkan di dalam Vulgata, terjemahan Alkitab dalam bahasa Latin oleh Jerome. Sedangkan terjemahan lain seperti ESV, NIV, dan NET menerjemahkan dengan kata money atau uang. Di sini uang atau harta itu dipersonifikasi atau diberikan atribut. Jadi seolah-olah itu seperti satu sosok. Ada juga yang berpendapat bahwa Mamon ini adalah salah satu dewa atau iblis. Tetapi terlepas dari perbedaan-perbedaan pandangan atau pendapat tentang apa Mamon ini, Yesus membandingkan kedua hal ini bahwa kita tidak bisa mengabdi kepada Allah dan Mamon. Dan karena hubungannya dengan harta, maka kita tidak bisa membagi hati kita sebenarnya. Bahwa oh ya saya punya ambisi pribadi seperti ini dan nanti saya akan bagi untuk Tuhan seperti ini. Tidak saudara. Bahwa ketika di dalam Tuhan kita menyerahkan seluruh kehidupan, keberadaan hati, pikiran kita kepada Dia. Tuhan Yesus berkata bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Nah kemudian saudara, imagery atau penggambaran di sini adalah mengenai Tuhan dan hamba. Tetapi siapa Tuhan kita tergantung kemana hati kita terpaut, bukan? Jika kita terpaut kepada harta dan kekayaan duniawi, maka itulah yang menjadi Tuhan kita. Dan kita akan berada di dalam keadaan yang buruk
dan bahkan berbahaya jika diperhamba oleh materi itu. Sebaliknya, jika kita menundukkan diri kepada Allah, maka kita berada pada jalan yang aman dan benar. Poinnya bahwa kita harus memilih, kita tidak bisa berada di daerah abu-abu. Dengan demikian saudara, hubungan yang bisa kita tarik dari perikop-perikop ini adalah bahwa mungkin ada yang kemudian bertanya begini, bahwa mengenai hal kekhawatiran yang akan kita bahas nanti. Kalau begitu, bahwa kita tidak mengumpulkan harta di dunia, dalam artian bahwa tidak terpaut pada harta di dunia itu, maka apakah menjadi hal yang salah jika kita bekerja keras dan akhirnya mendapatkan berkat yang bisa dikatakan lebih? Ingat kembali saudara, bahwa Alkitab tidak melarang kita untuk memperoleh berkat atau uang jika kita mendapatkan dengan cara yang benar, dengan bekerja keras, dengan jujur. Yang diperingatkan adalah untuk kita memperhatikan apa yang menjadi tujuan dan bagaimana kita mendapatkan harta itu. Sekali lagi, apa yang menjadi tujuan dan bagaimana kita mendapatkan harta itu. Orang yang bekerja dengan rajin dan kemudian memakai berkat yang dia miliki dari Tuhan itu untuk memuliakan Tuhan, membantu orang lain yang membutuhkan, mendukung pelayanan dan seterusnya, maka jelas dia tidak menjadikan uang atau harta itu tuannya. Tetapi sebaliknya, orang yang waktu, pikiran, hati, energinya dihabiskan hanya untuk memperoleh harta dan tidak memperdulikan hal-hal lain dalam kehidupannya, terutama hal-hal rohani dalam kehidupannya, tidak mendukung pelayanan, pekerjaan Tuhan, dan hanya untuk kesenangan pribadinya, dan tak begitu takut kehilangan hartanya itu, maka jelas uang dan harta itu menjadi tuannya. Jika Allah memberkati kita dengan berkat materi yang lebih dan kita menggunakannya untuk kemuliaannya, maka kekayaan itu adalah berkat yang berguna. Tetapi jika kita hanya ingin sekedar menjadi kaya dan hidup dengan pandangan itu, maka kita akan membayar harga yang mahal untuk kekayaan itu. 1 Timotius 6 ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ingat peringatan yang keras diberikan di sini. Perhatikan bahwa keinginan untuk menjadi kaya itu jauh lebih berbahaya daripada kekayaan itu sendiri. Yang perlu kita pahami bahwa miskin itu tidak berarti orang itu lebih rohani atau tidak rohani, juga sebaliknya. Ada banyak orang yang sangat rohani dalam Alkitab yang bisa kita katakan memiliki berkat yang banyak. Contoh Abraham, Ishak, Yakub, Daud, Salomo. Tetapi kesamaan mereka adalah hati mereka yang tidak melekat pada harta dan kekayaan itu, tetapi melekat kepada Allah. Mazmur 62 ayat 11. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Nah, dari sini saudara, kita masuk kepada pembahasan mengenai hal kekhawatiran. Kenapa? Bahwa hubungannya demikian. Kalau kita diperingatkan untuk tidak berambisi dalam mencari harta kekayaan di dalam dunia ini, lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan kebutuhan kehidupan kita maksudnya? Ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu. Tuhan Yesus memberikan kesimpulan dari hal tentang harta ini, dan kesimpulan yang Yesus berikan ini akan menjawab keberatan dari orang yang mungkin akan mengkritisi atau menolak pengajaran Tuhan Yesus mengenai jangan mengumpulkan harta di dunia, tetapi mengumpulkan harta di sorga yang bersifat rohani dan kekal itu. Nah, keberatan yang paling nampak bahwa jika demikian, bagaimana kita memenuhi kebutuhan kita jika kita tidak mengumpulkan harta di dunia? Mungkin itu pertanyaannya akan muncul. Nah, Tuhan Yesus berkata demikian, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Kekhawatiran menjadi salah satu masalah terbesar dalam kehidupan kita, saudara. Apalagi hal itu dalam kerohanian kita. Tidak ada manusia, baik yang beriman maupun yang tidak beriman, yang terlepas dari hal pergumulan dan kekhawatiran. Sehingga pertanyaannya adalah bagaimana menghadapi kekhawatiran itu. Saya kembali mengutip dari Sinclair Ferguson. Dia mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kekhawatiran merupakan satu penyakit moral yang dapat ditelusuri dari 3 unsur dalam kehidupan kita. Pertama, mengumpulkan harta di tempat yang salah. Kedua, berpikir tentang cara hidup yang salah. Dan yang ketiga, mengabdi kepada Tuhan yang salah. Pertama, mengumpulkan harta di tempat yang salah. Kedua, berpikir tentang hidup secara salah. Dan yang ketiga, mengabdi kepada Tuhan yang salah. Inilah persoalan yang akhirnya membawa orang kepada hal kekhawatiran itu. Di sini Tuhan Yesus mengambil contoh hal kekhawatiran akan kebutuhan dasar hidup, makan, minum, pakaian. Tuhan Yesus berkata, janganlah khawatir. Nah, klausa ini penting untuk kita dalami, karena klausa ini di dalam bahasa Yunaninya diungkapkan dalam bentuk present imperatif aktif. Apa maksudnya? Artinya bahwa hal ini bersifat perintah. Jadi janganlah khawatir ini bersifat perintah, imperatif, dan mengandung unsur present. Maka ini menunjukkan satu pengulangan yang terus menerus.
Sederhananya ini adalah perintah untuk jangan terus-menerus khawatir maksudnya. Tuhan tahu bahwa semua kebutuhan itu mungkin membuat manusia khawatir. Membuat orang percaya khawatir akan kehidupannya. Itulah kenapa perintah ini diberikan. Alasannya apa? Yesus katakan bahwa bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Nah ini penting untuk kita renungkan di sini saudara. Artinya bahwa jika Tuhan sudah mengaruniakan hidup kepada kita, tentu dia sanggup memelihara hidup kita. Dan jika Tuhan sudah memberikan kepada kita tubuh ini, maka dia tentu sanggup untuk menyediakan apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita ini. Hal ini juga mengingatkan kita untuk perlu meluruskan prioritas dalam hidup kita. Melihat hal-hal apa yang paling penting dalam hidup kita, terutama kerohanian kita itu. Kita bisa menguji dan melihat prioritas itu dari apa yang paling kita khawatirkan. Nah, untuk menekankan hal ini lebih jauh, Tuhan Yesus memberikan dua imagery atau gambaran di sini. Pertama, di ayat 26 dan 27. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan berkat dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Allah bukan saja pencipta, tetapi penyedia dan pemelihara ciptaannya. Jika Allah sanggup memelihara ciptaannya, burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bakal dalam lumbung, yang perlu diingat bahwa meskipun burung-burung itu tidak menabur dan menuai dan mengumpulkan bekal dalam lumbung, tetapi mereka tidak hanya diam di dalam sarangnya. Mereka terbang mencari makanan yang Tuhan sediakan. Allah bisa memberkati kita dalam keadaan tertentu dengan cara mujizat, tetapi cara Allah memberkati kita adalah lewat usaha dan pekerjaan yang kita lakukan. Ini juga membawa kita kepada sikap kerendahan hati, bahwa mungkin kita mendapatkan sesuatu di dalam pekerjaan kita yang kita upayakan. Ingat, semua itu adalah karena berkat dan perkenanan Tuhan. Nah, catatan yang Tuhan Yesus berikan di sini, dia mengatakan bahwa siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Hal ini secara harfiah bisa diartikan bahwa siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada tinggi tubuhnya atau umurnya. Itu beberapa variasi terjemahan yang ada. Nah, terlepas dari arti ini, poinnya sama, bahwa ini adalah pertanyaan retorik atau pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban dan dipakai sebagai penekanan sebab jawabannya sudah jelas, tidak ada. Kekhawatiran justru membuat orang tidak maju-maju dalam hidupnya. Itu gambaran yang pertama. Gambaran yang kedua, Yesus mengatakan di ayat yang ke-28 sampai 30. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Poin dan inti pesannya sama pada gambaran yang pertama tadi. Ini adalah sebuah seni berkhotbah pada zaman itu dalam budaya Alkitab, di mana sebuah pesan itu diulang dengan cara yang berbeda untuk menekankan pesan yang sama. Tetapi di sini Yesus katakan bahwa mengapa kita khawatir akan apa yang kita pakai, bahwa Allah mendandani rumput yang bahkan akan segera lenyap, tetapi Allah perhatikan dan pelihara. Demikian juga anak-anaknya. Nah, kemudian di sini saudara, perhatikan di ayat yang ke-31 sampai 33. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah akan kami minum? Apakah akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jika kita bertanya kepada orang-orang pada umumnya, bahkan mungkin kepada orang Kristen secara umum, pertanyaannya bahwa mengapa saudara bekerja? Jawaban yang akan kita dapat adalah ya karena kita butuh makan, minum, dan pakaian. Dan untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Nah, di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita jangan khawatir akan semua itu. Dan bahkan Tuhan Yesus berkata di ayat yang ke-32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Pertanyaannya bahwa bukankah kita membutuhkan semua itu? Nah, memang kita membutuhkan semua itu. Sehingga Tuhan Yesus berkata, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Lalu pertanyaannya, untuk apa kita bekerja? Nah, inilah yang menjadi filosofi bekerja orang percaya yang kita lihat di ayat 33 dari teks ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tujuan kita bekerja adalah untuk memuliakan Allah, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Sebab jika kalau itu bukan tujuan utama kita bekerja, maka kecenderungan kita adalah jatuh ke dalam cara
dan sikap yang salah, dan mendapatkan atau berusaha mendapatkan semua itu atau memenuhi kebutuhan itu dengan mengambil jalan yang pintas secara moral, korupsi, mencuri, menipu, tidak jujur, dan seterusnya. Ingat saudara, kembali bahwa ketika Yesus memberikan pengajaran ini bukan berarti kita tidak boleh bekerja dan tidak perlu lagi bekerja dan bermalas-malasan. Kenapa? Karena kemalasan itu sendiri dikecam di dalam Alkitab. Tetapi yang Yesus maksudkan di sini bahwa fokus dan perhatian kehidupan kita saat kita bekerja adalah untuk memuliakan Allah. Sudahkah orang melihat kehidupan Kristen dalam pekerjaan kita? Yaitu dengan kita bekerja dengan jujur, dengan tekun, dengan serius, dengan benar, dengan tulus. Dan di situ orang melihat bahwa ada perbedaan dari anak-anak Tuhan di sana. Di sini saudara, di ayat yang ke-34 Yesus katakan bahwa sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Perhatikan bahwa perintah ini untuk jangan khawatir ini muncul berulang-ulang, karena kita perlu diingatkan terus-menerus, sebab kita mudah khawatir dalam berbagai hal. Dan ingat bahwa yang mengatakan ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Yang harus kita perhatikan bahwa bukan apakah kekhawatiran, pergumulan, masalah dan hal-hal yang berat itu akan datang. Sebab pasti hal-hal itu akan datang. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita menghadapi semua itu dalam terang kebenaran firman Tuhan. Nah, sebagai catatan saudara, ada perbedaan antara rasa tanggung jawab yang benar untuk memenuhi kebutuhan kita dan kekhawatiran yang tidak benar dan sikap tidak percaya. Inilah yang saya maksudkan tadi, bahwa kita perlu melihat perintah dan nasihat Tuhan Yesus untuk kita jangan khawatir dan seterusnya itu bukan di dalam kerangka bahwa kalau begitu kita duduk dan bermalas-malasan dan kemudian tidak mempersiapkan segala sesuatu dengan baik bagi kehidupan kita. Bukan saudara. Karena kita perlu untuk hidup dengan bertanggung jawab, mengatur kehidupan kita dengan baik. Tetapi juga kita perlu menarik batasan yang jelas tentang kehidupan yang bertanggung jawab. Rasa yang bertanggung jawab itu, rasa tanggung jawab untuk mempersiapkan hal yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, dengan kekhawatiran yang tidak beriman itu. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Orang Kristen harus mengerti akan hal ini dengan baik. Tuhan Yesus memberikan pesan demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini menjadi bagian penutup untuk pembahasan kita. Terkadang kita lebih khawatir akan hari esok, yang sebenarnya tidak bisa kita kendalikan, yang membuat kita tidak bisa akhirnya menikmati sukacita dalam hidup kita, karena kita memikul beban yang untuk kemudian hari itu. Sedangkan pergumulan hari ini saja masih kita gumulkan, dan akhirnya beban itu semakin berat. Khawatir tentang hari esok tidak akan menolong sama sekali, baik untuk hari ini atau untuk hari esok itu. Sebaliknya, khawatir itu membuat kita menjadi tidak efektif, membuat kita tidak bersemangat, membuat kita tidak fokus untuk melakukan apa yang Tuhan panggil untuk kita lakukan hari ini. Kembali mengutip dari Sinclair Ferguson, bahwa kesimpulan dari pengajaran Tuhan Yesus mengenai hal kekhawatiran ini adalah bagaimana menghadapi kekhawatiran ini dengan memandang hidup secara keseluruhan. Memandang berkat kehidupan, hidup kita ada di dalam tangan pengasihan Bapa Surgawi. Mengingat kebaikan Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bahwa kekhawatiran hanya dapat diatasi dengan adanya keyakinan akan pemeliharaan Sang Raja itu, Allah penguasa kehidupan kita.